Syarat dari suatu himpunan bagian dari ring R itu merupakan subring dari R. Ya, jadi kita ingat kembali untuk jadi syarat ya. Jadi ada ring R gitu ya. Jadi ini diberikan ring R tentu saja dengan dua operasi binernya. Kemudian S itu adalah himpunan bagian dari ring R. S itu himpunan S ya, merupakan subring jika apa? Merupakan Jika memiliki elemen unit. Subring. Subring itu dia jika merupakan ring ya. Jika terhadap operasi biner yang sama, dia merupakan ring. Ya, jadi merupakan ring dengan sama dengan ring R, maka S merupakan ring juga. Nah, jadi kan ada banyak ya. Sebenarnya syarat ring itu ada apa sih? Syarat ring yang pertama dia grup Abel terhadap operasi penjumlahan ya. Kemudian terhadap operasi perkaliannya nanti operasi perkalian bersifat asosiatif, terus distributif kiri, distributif kanan berlaku. Oke, tapi kita punya teorema nih. Jadi kita ada teorema yang mengatakan bahwa ini adalah teorema syarat perlu dan syarat cukup suatu himpunan bagian dari ring R merupakan subring. Jadi tadi ya, jadi diberikan sama ya, jadi diberikan ring R. Oke. Kemudian S itu adalah himpunan bagian dari ring R, ini boleh sama ya. Boleh sama, tetapi yang tidak boleh adalah dia nggak boleh merupakan himpunan kosong. Jadi nanti untuk menunjukkan dia merupakan subring dari suatu ring itu harus kalian tunjukkan dulu bahwa dia bukan merupakan himpunan kosong ya. Himpunan kosong. Kemudian himpunan S ini merupakan subring R jika dan hanya jika ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu untuk setiap dua elemen di S, ini berlaku X dikurang Y, anggota S, ya. Ini adalah syarat dia merupakan subgrup. Ini sudah kita pelajari waktu di struktur aljabar yang pertama ya, waktu kita membahas grup. Kemudian yang kedua, ini tertutup terhadap operasi perkaliannya. Jadi untuk setiap dua elemen X dan Y, maka X dikurangi anggota S dan X dikali Y juga termuat di dalam himpunan S. Jadi itu syaratnya. Untuk syarat yang pertama ini, syarat apa? Dia merupakan apa? Sub apa? Subring. Subgroup. Yang pertama subgroup. Ya, yang pertama ini subgroup sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya yang kedua bersama dengan kedua itu nanti itu yang merupakan syarat subring. Kita langsung ke contohnya saja ya. Kita langsung ke contohnya. Nah, jadi ini kita ingin menggunakan teorema ini untuk membuktikan bahwa suatu himpunan bagian itu merupakan subring atau bukan. Nah, kita punya ring misalnya kan ini ya. Jadi diberikan, ini sudah ada nih di video sebetulnya. Jadi M2R, ini himpunan apa? Ada yang masih ingat? Matriks ukuran 2x2 dengan elemennya di dalam real. Oke, jadi ini adalah matriks 2x2, A11, A12. Ini A12 di sini ya, di sini A21. Oke, saya buat ABCD aja ya, biar lebih mudah. Di sini adalah atau A1, A2, A3, A4 dengan AI-nya anggota siapa nih? AI-nya anggota R. Ya, anggota R. Jadi sesuai dengan di sini. Kalau misalnya ini adalah M2Z, maka ini anggota Z ya. Tapi di sini R gitu ya, berarti ini anggotanya himpunan bilangan real. Untuk I-nya 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah M2R. Kemudian saya memiliki
suatu himpunan, kemudian ini misalkan ya, jadi misalkan ada himpunan T ini adalah misalnya yang saya berikan di yang slide kemarin ya, ini adalah matriks diagonal, misalkan gini. Di sini A4. Begini ya, matriks diagonal kan? Iya. Jadi matriks selain diagonal utamanya dia bernilai 0. Ini diagonal utama yang ini. Nah, di sini A1, A4-nya anggota bilangan real, anggota himpunan bilangan real. Ini subsetnya M2R bukan? Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Jadi bagaimana dia bisa menjadi anggota himpunan M2R? Syaratnya adalah dia pokoknya matriks 2x2. Entry-entry-nya himpunan bilangan real, kan begitu ya? Apa syaratnya suatu matriks anggota T? Apa syaratnya? Merupakan matriks apa ini namanya? Matriks diagonal. Kan matriks diagonal, kemudian entry-entry-nya anggota himpunan bilangan real, begitu ya. Jadi kalian harus bisa menentukan apakah dia merupakan anggota T atau bukan. Nah, seperti itu. Mengapa harus demikian? Karena nanti soalnya ini bisa begini. Misalnya bukan matriks diagonal, misalnya matriks yang kolom pertamanya A1, A2, A1, A3, di sininya 0. Nanti dia kalau dikalikan tertutup nggak? Nah, seperti itu. Jadi kalian harus bisa menentukan suatu elemen itu masuk ke dalam himpunan tersebut atau bukan. Jadi merupakan anggota dari himpunan tersebut atau bukan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah T ini subring dari M2R? Apa yang pertama kali harus kita tunjukkan? Apa yang harus kita tunjukkan? Grup Abel. Kalau misalnya seperti itu akan terlalu banyak yang akan kita periksa, ya Gusti. Jadi kalau misalnya grup Yang Abel, teorema berarti. jadi pakai apa nih supaya gampang? Yang teorema ini, Bu. Ya, teorema ini. Yang teorema ini kan, tapi kita perlu tahu dia himpunan kosong atau bukan. Kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Paham ya? Jadi ini boleh kita buktikan pakai definisi ring boleh. Apakah T merupakan subring M2R dengan menggunakan definisi dia harus merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Oke, jadi kasih keterangan ya. Jadi M2R ini terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks dia merupakan ring. Ini adalah penjumlahan matriks, yang ini adalah perkalian matriks. Dia merupakan ring. Untuk menunjukkan T subring M2R, maka dia harus merupakan ring. Merupakan ring berarti apa tuh? Harus merupakan grup Abel. Kemudian perkaliannya bersifat asosiatif. Terus distributif kiri kanan. Iya, distributif kiri, distributif banyak kan? Tapi kita akan terbantu dengan ini. Teorema syarat perlu dan syarat cukup suatu ring yang subring yang mengatakan bahwa himpunan S itu merupakan subring R jika dan hanya jika hanya memenuhi kedua sifat ini. Tetapi harus dipastikan juga dia bukan merupakan himpunan kosong. Bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa suatu himpunan bukan merupakan himpunan kosong? Menunjukkan anggotanya, Bu. Ada anggotanya. Oke, siapa yang mau kalian jadikan anggotanya di sini? Kalian pilih saja satu matriks diagonal. Kira-kira siapa? Siapa nih? Identitas. Identitas boleh. Ya, kalau identitas boleh. Matriks, kalau kalian mau pilih matriks 0 ya juga boleh ya. Jadi misalkan ini ya. Jadi karena matriks identitas, betul matriks identitas anggota T? Betul nggak? Betul. Iya, Bu. Nah, jadi sesuai dengan matriks diagonal. Ini seandainya mau saya ganti 2, 1, 2, matriks diagonal, matriks anggota T bukan? Kalau misalnya ini saya ganti 2. Iya. Iya. A1 dengan A4-nya anggota bilangan real. Nggak masalah mau sama atau tidak dengan A1 ya. Karena matriks identitas merupakan anggota T, maka kita peroleh bahwa T-nya bukan merupakan himpunan kosong. Ya, jadi paham sampai sini? Untuk menunjukkan T bukan merupakan himpunan kosong, maka kita harus menunjukkan bahwa terdapat matriks yang merupakan anggota dari himpunan T. Yang kedua, nah kita mau menunjukkan ini. Diberikan, berarti kan kita perlu 2 elemen ya. Ya, kita perlu 2 elemen di sini X anggota S. Jadi karena ini matriks, maka kita seperti ini. Diberikan AB anggota T. Oke, kita harus buat ini A-nya seperti ini.
Misalnya ya, misalnya di sini adalah A1, 0, yang di sini 0, A2. Kemudian B-nya apa ini? Sama dengan B1, B1. oke, 0, B2. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? A1, A2, kemudian B1, B2, anggota siapa? anggota Bilang- R. Ya, Anggota Bilangan real. real. ya betul, anggota himpunan bilangan real. Nah, sekarang kita mau menunjukkan apa? Yang ini. Berarti A dikurang B. Betul ya? Bang, iya. A dikurang B. Kemudian B. kita apakan? Yang kedua. Kali. Kali. Oke. Yang pertama, kita mau apa namanya? A dikurang B-nya hasilnya merupakan anggota himpunan bilangan anggota T atau bukan? A dikurang B ini sama dengan A1 0 0 A2. Kemudian dikurangi dengan B1 0 0 B2. Hasilnya apa? 1 B1. A1 dikurang B1. Di sini 0. hmm, 0. A2 dikurang B2. A2 dikurang B2. Ini anggota T bukan menurut kalian? Anggota Anggota T karena dia merupakan matriks diagonal yang entry-entry-nya adalah anggota dari himpunan bilangan real. Nah, selanjutnya, ini saya hapus ya. Selanjutnya mau kita kalikan. Dia masuk juga nggak ke dalam anggota dari himpunan T. Nah, di sini yang kedua, A dikali B. Hasilnya apa? Di sini A1 0 0 A2. Kemudian yang di sini B1 0 0 B2. Dikalikan hasilnya apa? A1 B1. Terus 0. 0. A2 B2. di sini 0 ya? Ya. Di sini adalah A2 B2. Ya, jadi anggota T atau bukan ini? Anggota T. Anggota T. Karena dia merupakan matriks diagonal yang entry-entry-nya di sini adalah anggota himpunan bilangan real. Oke, karena T bukan merupakan himpunan kosong dan untuk setiap dua elemen anggota T, A dikurang B anggota T, kemudian A dikali B anggota T, maka terbukti apa? T merupakan Supring. sapring. Sapring siapa? M2R. M2R. Oke. Paham sampai sini? Ya, jadi ini membuktikan sapring ternyata sangat mudah sekali dengan menggunakan teorema ini. Ya. Selanjutnya ini ada misalkan ada satu lagi nih, ada satu lagi himpunan dari himpunan bagian dari M2R. Nah, kira-kira dia merupakan sapringnya atau bukan? Ya, jadi di sini misalkan ini tadi A ya, T ini kan ya. Kemudian yang B ini saya punya S. Misalkan S ini sama dengan himpunan, sama ya, matriks juga, tapi saya mau yang kolom pertamanya aja nih, yang ada isinya, A1, A2, 0, 0. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk menjadi anggota S, dia harus merupakan matriks berukuran 2 kali 2, yang kolom pertamanya adalah anggota himpunan bilangan real ya, kemudian di kolom keduanya ini 0, dengan catatan A1, A2-nya anggota dari himpunan bilangan real. Nah, sama pertanyaannya, apakah S ini merupakan sapring dari M2R? Oke. Gimana? Sama nggak caranya? Sama saja ya? Ya, sama saja. Sama aja. Oke, jadi di penyelesaian, siapa yang mau kalian jadikan kandidat anggota S supaya dia tidak kosong?
Siapa anggotanya? Kalian pilih saja. Mau siapa? Karena siapa nih? 22. Oke, boleh. 2200 juga boleh ya, karena 220, tapi ini juga boleh sih. Anggota S bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, ini kan nanti diberikan dua elemen juga, dua elemen anggota dari S. Tetapi nanti A kita yang di sini, ini bukan matriks diagonal lagi. Kalau matriks diagonal kan anggota T, di sini kan anggotanya S. Berarti bentuknya gimana? A1, A2 gitu ya. 0, 0, kemudian B-nya itu adalah B1, B2, 0, 0. Ya, dengan catatan A1, A2 dari himpunan bilang kecil. Nah, untuk soal yang kedua, ini tadi kan M2R, ringnya adalah M2R, kemudian S-nya itu adalah himpunan yang kolom pertamanya seperti ini. Ini tadi begini ya. AB anggota himpunan bilangan real. Yang pertama, kalian sudah menunjukkan bahwa S-nya itu tadi bukan merupakan himpunan kosong dengan anggotanya adalah 2200. Nah, sekarang yang kedua, ini kan diberikan, ya tadi ya, A-nya adalah A1, A2 gitu, 00. Kemudian B-nya adalah B1, B2, 00. Dengan catatan bahwa A1 ya, jadi di sini keduanya merupakan anggota himpunan S dengan A1, A2, B1, B2 anggota dari himpunan bilangan real. Nah, yang pertama ini kita tunjukkan bahwa dia ini. Jadi A dikurang B nanti anggota S juga gitu ya maunya. Hasilnya apa ini? A1 min B1. Oke, sebelah sini. 0. Ini. A2 min B2, 0. Oke. Apakah ini merupakan anggota dari himpunan S? Iya, Bu. Iya. Iya. Yang penting kan kita lihat kolom pertamanya adalah himpunan bilangan anggota bilangan real ya. Yang di kolom keduanya dia 0. Ini adalah anggota dari himpunan S. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan perkaliannya? Ini kita kalikan A1 0, A2 0, kita kalikan dengan B1, B2 0, 0. Ini hasilnya apa nih? A1 B1. Di sebelah sini? 0. 0. Yang sini? A2 B1 0. Karena kolom keduanya bernilai 0, kemudian kolom pertamanya ini adalah anggota dari himpunan bilangan real, maka dia merupakan anggota S juga ya? Iya. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Apakah dia sapring? Sapring M2R? Sapring. Oke, jadi S itu adalah sapring dari M2R. Nah, di sini misalkan kita punya sama ya, jadi merupakan kita diberikan ring ini, diberikan ring himpunan bilangan bulat ini. Diberikan ring Z terhadap penjumlahan dan perkalian bilangan. Kemudian saya punya himpunan, misalnya himpunannya adalah STU gitu ya. U sama dengan misalnya 4Z. Misalkan kayak gitu. 4Z. Oke, ini saya tulis 4Z aja lah ya. 4Z subset dari Z gitu kan. Nah, tentukan apakah 4Z ini merupakan sapring dari R atau bukan. Kemudian ini kan 4Z, ini kan merupakan himpunan bagian dari Z. Ya, merupakan himpunan bagian dari Z. Pertanyaannya, apakah 4Z ini merupakan sapring? Sapringnya Z. Oke. Kalau 4Z itu bisa dinyatakan sebagai apa ya? Penyelesaiannya, kita buat ini. Nah, 4Z itu bagaimana? 4Z itu adalah himpunan yang bisa dinyatakan sebagai 4 dikali suatu bilangan bulat. Betul ya? 4 dikali K dengan K-nya adalah anggota dari himpunan bilangan bulat.
Tadi kan 4K ditambah 2 gitu ya, sekarang 4K, misalkan seperti ini. Nah, ini anggotanya apa ini? Negatif 2 misalnya, K-nya kita ambil negatif 2, jadi 8. negatif 8, 8 negatif dan 4, 4 terus 0 4, 8, dan 4, 8. oke, dan seterusnya ya. Dan ini bukan merupakan himpunan kosong. Nah, kemudian ini diberikan sebarang 2 elemen. Misalnya X, Y anggota dari himpunan 4Z. Oke ya. Dengan kalau misalnya X, Y anggota dari 4Z, maka X itu dapat dinyatakan sebagai 4 dikali K1. Nah, gitu ya. Jadi kalian harus bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Kemudian Y-nya sama dengan apa misalnya? 4 dikali K2. K2. 2. Oke, di sini untuk suatu K1 anggota himpunan bilangan bulat. Ini K2 anggota himpunan bilangan bulat. Nah, sekarang kita kurangkan. X dikurangi hasilnya apa? 4 kali K1 dikurang 4 4 K2. 4-nya bisa kita ini ya, gini ya, terus yang seperti ini. K1 dikurang K1 K2. Oke. Yang ini anggota himpunan bilangan bulat bukan? Iya. Ya, jadi 4 dikali anggota bilangan bulat. Misalkan ini adalah K3 ya. Misalkan gini. Kita misalkan K1 dikurang K2 adalah K3. K3-nya himpunan bilangan bulat ini. Nah, jadi ini sama dengan 4 dikali K3. K3-nya bilangan bulat. Berarti dia anggota 4Z bukan? Iya. Anggota himpunan 4Z. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kita mau mengalihkan. X dikali Y. Ini adalah 4K1 dikali 4K2. Pokoknya ini di depannya 4. Yang di dalamnya adalah 4K1 K2. Paham kenapa saya tulisnya begini? Paham, Bu. Pokoknya di depannya harus 4 aja gitu ya. Jadi di sini adalah anggota dari himpunan bilangan bulat. Kita bisa misalkan 4K1 dikali K2 ini adalah K4. K4 ini adalah anggota himpunan bilangan bulat. Nah, sekarang ini sama dengan apa? 4 dikali K4. 4 dikali K4. Anggota 4Z bukan? Anggota 4Z. Oke. Jadi, untuk setiap 2 elemen anggota 4Z, berlaku X dikurangi anggota 4Z, dan X dikali Y anggota dari 4Z. Kesimpulannya apa? Akibatnya, dia sapring bukan? Sapring. Sapring. Akibatnya, 4Z merupakan sapring dari Z. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan yang secara umum. Gimana yang secara umum? Yang secara umum sama tadi ya. Jadi ini diberikan ring Z terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan. Kemudian kalian disuruh memeriksa apakah NZ dengan N-nya adalah anggota bilangan bulat merupakan sapring R sapring Z ya, di sini sapring Z. Paham ini maksudnya? Maksudnya NZ. Jadi N itu bisa berapa saja, misalnya 2Z atau 3Z atau 4Z dan seterusnya. Ya, jadi begitu. Kalau tadi kita membuktikan kan 4Z ya, jadi 4 dikali sesuatu. Nah, kalau sekarang ini agak umum, lebih umum dari ini ya. Jadi kita ganti dengan NZ. N-nya adalah sebarang
bilangan bulat. Ini kita selesaikan. Nah, di Z ini kan ada 0 ya. Betul nggak? Di Z ini ada 0 kan? Oke. Karena berarti kan N dikali 0 pasti 0 dong hasilnya. Betul nggak? Iya. Iya, Bu. Ya, jadi karena N dikali 0 yang hasilnya adalah 0 termuat di dalam NZ, maka NZ ini bukan merupakan himpunan kosong. Ya, karena kan kita harus pastikan bahwa dia bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian yang kedua caranya sama seperti tadi. Jadi diberikan sebarang 2 elemen, misalnya X dengan Y, anggota NZ. Oke, dengan X-nya sama dengan apa? N dikali Z1, misalkan gitu ya. Kemudian Y-nya sama dengan N dikali Z2. Ya, untuk suatu Z2 anggota Z. Di sini untuk suatu Z1. Nah, selanjutnya kita mau mengurangkan antara X dengan Y. Di sini X dikurangi hasilnya apa? N NZ1 dikurang NZ2. NZ2. Ini sama dengan apa? Pokoknya seperti tadi. Kalau tadi kan 4-nya kan kita keluarkan ya. Sekarang N ya. N, kemudian N Z1 dikurang Z2. Apakah Z1 dikurang Z2 anggota Z? Anggota Z. Iya, Bu. Z ya. Di sini anggota dari Z. Sehingga ini bisa kita misalkan lagi. Kalau misalnya mau dimisalkan seperti ini. Misalkan Z1 dikurang Z2 sama dengan Z3. Ini sama dengan apa jadi? N dikali Z3. 3. Z3. Ini anggota dari NZ. Oke. Jangan keliru dalam menuliskan NZ1. Ini elemen ya. Ini elemen, sementara ini adalah himpunannya. Paham ya? Jadi yang ini adalah himpunannya, yang ini adalah elemennya. Kalau elemennya kalian tuliskan dalam huruf kecil. Ya, jangan salah menuliskan ini. Nah, kemudian yang kedua, X dikali Y. Ini sama dengan apa? NZ1 dikali NZ2. NZ2. Ini sama dengan apa? Mau kalian tuliskan seperti apa? N dikali N dikali NZ1 Z2. Oke, ya udah paham ya. Jadi maksudnya kenapa sih kok dituliskan seperti ini ya? Karena kita mau melihat di sini. Pokoknya NZ itu adalah N dikali suatu elemen bilangan bulat. Ya, jadi ini makanya ini N-nya ini tetap kita pertahankan di depan ini ya. Jadi di sini juga anggota dari Z. Nah, kemudian ini kita bisa misalkan N dari Z1, Z2 ini sama dengan Z4. Sehingga ini nanti akan menghasilkan NZ4. Anggota NZ bukan? Iya. Ya, anggota dari N. Ingat, ini himpunan ya, berarti Z besar. Ya, ini adalah notasi dari himpunan bilangan bulat. Oke, kesimpulannya apa? Jadi, NZ itu adalah Subring dari Z. Subring dari Z. Nah, soalnya adalah buktikan R merupakan ring komutatif jika dan hanya jika A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Tadi soalnya ya. Untuk setiap AB di R. Ya. Jadi untuk setiap AB di R.
di sini untuk setiap AB anggota R. Oke, kita akan buktikan dari kiri ke kanan dulu ya. Jadi buktinya dari sini. Berarti kalau dari kiri ke kanan yang diketahui apa? Diketahui R-nya komutatif. betul. Jadi diketahui R-nya komutatif. Akan ditunjukkan apa? Yang ini. Ya, akan ditunjukkan yang ini. Nah, untuk yang ini kan untuk setiap ya. Berarti kan diberikan sebarang berarti ya. Berikan sebarang dua elemen A dengan B anggota dari R. Sekarang kita mau A tambah B kuadrat. Itu kan sama dengan A ditambah B dikali A tambah B ya. A ditambah B dikali dengan A ditambah B. Ini sama dengan apa? A dikali A dulu ya. Berarti A kuadrat. Betul? Iya, Bu. Nah, terus ini apa? BA ya. B dikali A. Terus ditambah A, AB. Ditambah B kuadrat. Katanya dia komutatif. Berarti ini sama dong. Ya kan? Komutatif kan berarti ini sama dengan AB kan? Iya, Bu. A kuadrat ditambah AB ditambah AB. Ini kenapa ini? Karena R-nya ring komutatif. Jadi ini alasannya adalah karena R-nya komutatif. Kalau nggak komutatif nggak bisa ya. Karena R ini adalah ring komutatif. Nah, sekarang ini kan ini AB ditambah B kuadrat. AB ditambah AB sama dengan apa? 2AB. 2AB. Ditambah B kuadrat. Ya udah terbukti. Nah, di sini kita akan membuktikan tadi kan untuk yang seperti ini ya, dari kanan ke kirinya itu diketahui. Kok gini ya? Jadi diketahui untuk setiap AB anggota R berlaku A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Akan ditunjukkan apa? R komutatif. Ya, Komutatif. betul. Jadi akan ditunjukkan R-nya merupakan ring komutatif. Nah, sekarang di sini ya. Jadi A ditambah B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat. Yang ini kan AB ditambah AB ya. AB ditambah B kuadrat. Kemudian A tambah B kuadrat tadi itu sama dengan apa sih? A kuadrat ditambah BA tambah B tambah B kuadrat. A ditambah B kuadrat. Berarti kan ini akan sama dengan A kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, sekarang ini kedua ruas, kita beri catatan ya ke sini. Kedua ruas dioperasikan dengan inverse-nya A kuadrat terhadap penjumlahan. Min A kuadrat. A kuadrat. Terus masing-masing punya AB kan? Berarti kan min AB, gitu kan? Terus punya B kuadrat ya. Min B kuadrat. Hasilnya apa? Di sini sisa apa? Nih, A kuadrat. BA. BA. Yang di sini? AB. AB. Jadi BA sama dengan AB untuk setiap AB anggota dari ring R. Akibatnya apa? R-nya ring apa? Ringnya komutatif. Ring komutatif. Ya udah, jadi terbukti bahwa apa? Terbukti R merupakan ring komutatif jika dan hanya jika
A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jangan lupa untuk setiap AB anggota dari R-nya. Oke, ini sudah terbukti.